Well, once again, selamat hari Minggu, happy Sunday for everyone. And then for all of you that's watching online, welcome, welcome, and welcome. Oke, apa kabar? Saudara yang kasih Tuhan? Baik semuanya? It's kind of warm here. Alright, kita akan lanjutkan apa yang kita sudah pelajari pada 2 minggu ke belakang. So this is the third week that we will learn about rest from restlessness. Bagaimana kita bisa mendapatkan istirahat yang daripada Tuhan di tengah-tengah jiwa yang seringkali capek, gundah, galau gitu ya, dan tidak memiliki istirahat di tengah-tengah kehidupan kita. So before we start, I would like to invite you to once again, let's bow our head and then let's pray again. Lord, as we are about to listen to your word, we want to open our heart, and also as we listen to your voice, oh God, we pray that the Holy Spirit will give us understanding. And I pray this afternoon that every heart will be enlightened by the word of God, and every heart, every soul, every spirit will find rest in you. In Jesus' name. Amen. Amen. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mulai dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, yang menjadi tema daripada bulan ini. Let's start again with the verse, our main theme, our main verse taken from the book of Matthew, chapter 11, verse 28 until verse 30. Matius 11, 28 sampai 30 ya, saya akan bacakan bahasa Indonesianya, dan di depan ada bahasa Inggrisnya. Matius ayat yang Pasal 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan katakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, ini satu undangan yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya mau ajak kita untuk melihat apa yang disampaikan oleh Pastor Z minggu lalu. Ini from Pastor Z's sermon last week in Boston. Dikatakan seperti ini. There is a restlessness in our soul that cannot be filled by anyone or anything. Jadi ada sebuah kita tidak istirahat, atau jiwa kita itu tidak istirahat, dan hal ini tidak bisa diisi, tidak bisa dipenuhi oleh orang lain, siapapun itu, atau oleh apapun itu. Jadi tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan daripada jiwa kita, dan tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan daripada jiwa kita. So, there is restlessness in our soul that cannot be filled by anyone or anything. Nah, kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Yesus katakan seperti ini. Datanglah kepadaku, kemudian pikulah kuk yang kupasang. Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kepadamu rest. Come to me and I will give you rest. So that's the word from our Lord Jesus Christ. And then Jesus said, take my yoke and you will find rest for your soul. Datang kepadaku, aku akan memberikan istirahat. Oke. Kemudian pikulah kuk yang kupasang dan kamu akan mendapatkan, di situ di ayat yang ke 29 ya. Pikulah kuk yang kupasang dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, saya mau fokus kepada satu hal ini, yaitu kepada jiwa kita. Kalau kita perhatikan, di sini jelas Yesus katakan bahwa di situ ada di garis bawahi ya. Di situ di garis bawahi bahwa you will find rest for your souls. Engkau akan mendapatkan ketenangan, engkau akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, untuk jiwamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa sebenarnya yang dirindukan oleh setiap jiwa kita itu adalah istirahat untuk jiwa. Jadi yang kita rindukan begitu dalam untuk istirahat,
ketenangan itu untuk jiwa kita. Nah, kenapa Yesus katakan spesifik begitu jelas untuk jiwa kita? Karena kalau kita lihat di sini Yesus tidak mengatakan bahwa come to me and I will give you rest for your physical body. Begitu ya. Tuhan tidak mengatakan aku akan memberikan kelegaan bagi tubuhmu atau kesehatan, kelegaan bagi tubuhmu. Tapi Tuhan katakan aku akan memberikan kelegaan bagi jiwamu, ketenangan bagi jiwamu. Kenapa? Wah, sederhana. Kalau kita bicara tentang namanya istirahat secara fisik, itu kan sederhana ya. Istirahat secara fisik itu intinya kita tidak melakukan apa-apa, kita berhenti dari melakukan apa-apa, kemudian kita tidur ya. Atau mungkin santai-santai di sofa sambil main handphone. Tapi pada intinya kita beristirahat, tubuh kita itu waktu kita tidur. Dan orang bisa memilih bagaimana mereka, maksudnya mereka mau pilih mau tidur di mana, mau kapan misalnya, atau seperti apa, itu pilihan kita. Itu adalah keputusan kita. Tidak memerlukan Tuhan Yesus istilahnya untuk menawarkan sebuah kelegaan atau istirahat bagi tubuh kita. Karena itu adalah pilihan kita. Ada orang yang misalnya bisa pilih mau tidur istirahatnya tidur di kasur yang misalnya 16 inci misalnya. Atau mungkin ada yang pilih untuk tidur di karpet atau di papan gitu ya, karena katanya bagus untuk tulang belakang dan lain sebagainya. Itu istirahat untuk tubuh. That's physical rest. Tetapi Yesus katakan di sini bahwa aku akan memberikan kelegaan, istirahat bagi jiwamu. Jadi kalau kita lihat, the true rest that our spirit and soul needs can only be satisfied by Jesus alone. Hanya Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan bagi setiap jiwa kita. Gitu. Yesus tidak menawarkan istirahat untuk tubuh kita, tapi Yesus menawarkan kebutuhan atau istirahat untuk jiwa kita karena memang hanya Yesus yang dapat memenuhi atau mengisi kebutuhan untuk istirahat bagi jiwa kita itu. Nah, saudara, buat istirahat jiwa, kita tuh nggak bisa cuman sekedar misalnya nonton Netflix gitu ya, atau pergi nonton bioskop, nontonin bioskopnya gitu. Ya maksudnya nonton film di bioskop. Atau pergi nonton konser musik, atau mungkin kita pergi ke satu tempat untuk berlibur, tempat yang bagus. Mungkin bisa gitu. Tapi berapa banyak saudara lihat bahwa ketika kita selesai daripada semuanya itu, kita pulang liburan, kita habis nonton, mungkin terhibur ya, kita nonton konser, nonton yang lain-lain, atau dengar musik. Tetapi kegundahan di dalam hati kita itu tidak hilang. Rasa sakit misalnya, rasa dikecewakan, merasa jatuh misalnya, atau merasa jauh dari orang atau dari Tuhan, stres seringkali, depresi, itu tidak hilang dengan hanya kita nonton TV atau ya nonton film dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang dilihat bahwa hanya bisa diisi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu Tuhan katakan bahwa datanglah kepadaku dan aku akan memberikan rest for your souls. Itu spesifik, very specific. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kalau yang dinamakan hidup itu nggak gampang ya. Nggak gampang, atau bisa lebih jelas lagi, bukan nggak gampang lagi Pastor. Seringkali memang susah. Dalam kehidupan kita mengalami yang namanya ada ketakutan, ada anxiety, ada misalnya kegundahan, terus ada discouragement, ada kesedihan, ada kedukaan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal seperti itu tuh membuat kita capek seringkali dalam kehidupan kita. Betul nggak? Betul apa betul ya? Kalau yang nggak capek, ini luar biasa. Kita perlu belajar sama-sama. Tapi jujur karena kita hidup di muka bumi ini, kita capek seringkali. Dan itu seperti yang beban yang ada dalam hidup kita. Kita ditinggalkan oleh orang terkasih, punya masalah ini, punya masalah itu. Sehingga kita capek dalam hidup kita. Dan banyak orang sayangnya mereka hidup seperti autopilot. Udah dipencet, sudah terprogram, dan dia hidup seperti di dalam sebuah lingkaran. Hari Senin, sepertinya berat gitu. Kayak mau nanjak gunung. Nanti Selasa ya menanjak udah mau sampai puncak. Rabu, Kamis udah sampai di atas. Jumat udah ke weekend tuh.
Jadi mulai santai, turun dengan tenang, menikmati, dan akhirnya hari Minggu dan Senin akhirnya balik lagi seperti itu. Kayaknya jadi ya udah, makanya ada istilah I hate Monday. Kayaknya udah rutinitas seperti itu, bolak-balik. Tapi udah kayak terprogram seperti itu. Dimana dalam jiwa kita sendiri, kita tidak terselesaikan, kita tidak bisa istirahat, dan we actually continue to carry the heaviest burden that we have on our shoulder. Kita terus membawa beban itu di dalam jiwa kita, di dalam pundak kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, luar biasanya kita lihat Tuhan itu tahu kondisi kita. Ada amin. Tuhan itu mengerti kebutuhan kita. Tuhan mengerti kebutuhan daripada jiwa kita. So God knows our conditions, our needs, the need of our soul. And that's why Jesus gave his invitation to us, and Jesus said, "Come to me and you will find rest for your souls." Datanglah kepadaku maka engkau akan mendapatkan ketenangan bagi jiwamu. Saudara bayangkan, Tuhan yang adalah sumber daripada segala pengharapan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Seorang gembala yang baik, yang memimpin kita ketika kita berada di lembah kekelaman, yang terus bersama-sama dengan kita ketika kita berada di puncak gunung di dalam segala kebaikan. Tuhan yang menyediakan setiap hal yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang mati di kayu salib, menebus setiap dosa kita karena begitu besar kasihnya kepada setiap kita. Dia datang dan dia memberikan, dia menawarkan, mengundang kita untuk datang kepadanya dan menikmati hubungan dengan dia dan menerima rest, kelegaan untuk jiwa kita. Wah, luar biasa sekali. Betapa baik Allah kita. Ada amin. Tuhan kita luar biasa loh. How good our God is. It's so amazing. So, kita mengucap syukur. Kita punya Yesus dalam hidup kita. Saya mengucap syukur loh, ada Yesus dalam hidup saya. Kalau tidak, waduh kebayang ya. Dan saya melihat ada banyak orang mereka mencoba berbagai macam hal. Mereka datang ke satu tempat, ke lain tempat. Mereka mencoba hal ini dan hal itu. Mereka mencoba mendapatkan atau mengisi dengan things, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa menemukan kelegaan bagi jiwa mereka. Sekali lagi, karena hanya Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan bagi jiwa kita, di mana kita mendapatkan kelegaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat kembali. Firman Tuhan katakan, "Come to me, and then take my yoke, and then learn from me, and you will find rest for your souls." Nah, minggu lalu saya sempat singgung sedikit. Di sini, kalau kita perhatikan, ada dua hal yang perlu terjadi. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan, "Come to me," Jesus said, "and then take my yoke." Okay? You cannot just come to Jesus and still carrying your old burden. And you don't want to take it off. You don't want to put it off. You have to come to Jesus and then take the new yoke, the yoke that God provides for us. Okay? Datang dan kemudian memikul kuk yang Tuhan pasang. Nah, kalau kita memikul kuk yang Tuhan pasang, arti sebelumnya kita mesti menanggalkan kuk yang lama dulu. Setuju nggak? Kita perlu melepaskan kuk lama kita. Karena kita tidak bisa memikul dua kuk yang sama. Karena ini dua kuk yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan. So, ada sebuah pertukaran yang perlu terjadi di sini. Di mana kuk yang lama, kuk yang berat, beban yang berat itu ditukar dengan beban yang ringan. Dengan kuk yang mudah. Kemudian kita tidak memiliki pengharapan, hopelessness itu ditukar dengan yang namanya hopefulness. Ada pengharapan yang daripada Tuhan. Mungkin sebelumnya kita memiliki kesedihan, sadness, and then we trade the sadness with joyfulness, and we swap. There's the exchange from restlessness with rest from God. Nah, kalau saudara lihat, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat
bangsa Israel ketika dia berada di penjajahan Firaun ya, mereka membangun apapun yang Firaun katakan dengan mereka membuat bata untuk menjadi bahan dasar daripada apakah membangun sphinx, membangun piramid dan lain sebagainya. Mereka ini hidup di bawah sebuah tekanan. Tetapi rest yang Tuhan tawarkan itu diganti bahwa beban yang mereka miliki, beban yang begitu berat yang mereka miliki itu digantikan oleh beban yang ringan yang daripada Tuhan. So first, we need to come to God. And second, we need to take His yoke and learn from Him. These are two unseparated, things that we need to do. Jadi dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama kita datang, kemudian kita memikul kuk yang Tuhan siapkan. Kemudian kita belajar daripada Tuhan. Itu berarti bahwa ketika kita mengambil kuk yang daripada Tuhan, kita melepaskan nih kuk yang daripada dunia ini. By the way, saudara, kalau saya katakan kuk atau yoke, tahu ya, kalau di sini kayaknya mungkin udah jarang. Karena kuk ini sudah digantikan dengan alat-alat modern. Kalau bisa lihat, mungkin masih banyak di Indonesia, di daerah-daerah. Kuk itu jadi satu benda yang dipasang di pundaknya sapi atau di pundaknya kerbau, supaya dia bisa diarahkan gitu. Itu sebuah beban yang ditaruh di pundak mereka, di punuk mereka gitu. Itu adalah kuk, itu adalah yoke. Nah, kita perlu melepaskan kuk yang lama untuk bisa mendapatkan kuk yang baru yang daripada Tuhan. Nah, kuk yang lama itu adalah kuk yang dari Farisi, kuk keagamaan, tuntutan-tuntutan, peraturan-peraturan keagamaan yang dibebankan kepada setiap umat Tuhan pada waktu itu, dan kemudian kita gantikan atau dilepaskan dan digantikan dengan kuk yang daripada Tuhan. So, saudara yang kasih Tuhan, coming to God, taking His yoke and learn from Him are the ways to find a true rest. Kalau kita perhatikan lagi, berarti supaya kita bisa mendapatkan rest for your soul, kita mesti come and then take His yoke. Gitu ya. Untuk kita bisa dapatkan istirahat, kelegaan buat jiwa kita perlu datang yang pertama, kemudian kita perlu memikul nih kuk yang daripada Tuhan. Kita nggak bisa cuma datang, kemudian tidak mau memikul kuk yang daripada Tuhan, atau kita datang, kemudian memikul dua kuk, gantianlah atau sama-sama. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini menarik nih. Di sini kan Yesus katakan begini ya, di ayat yang ke-30 berikutnya. Sebentar ya, saya lihat ke... Nah, for my yoke, ayat 30 ya, for my yoke is easy and my burden is light. Nah, saudara mungkin punya pemikiran seperti ini, atau pertanyaan seperti ini. Is His yoke really easy and His burden is light? Benar nggak sih? Kalau Yesus kan bilang bahwa kuk yang kupasang itu mudah dan bebanku pun ringan katanya. Gimana mungkin ya bahwa kuk dari Tuhan itu mudah dan bebannya ringan? Kok bisa seperti itu? Bagaimana bisa seperti itu? Oke. Saudara perlu ingat, Yesus tidak bilang begini, bahwa come to me and you will be free from any burden. No more yoke, no more burdens. Tuhan Yesus nggak bilang, datang kepadaku dan kemudian kamu akan bebas gitu ya. Nggak ada kuk lagi, tidak ada beban di pundakmu lagi. Tidak ada satu hal yang perlu kau pikul. Yesus nggak bilang seperti itu. Take notice, perhatikan. Tapi Yesus bilang datang kepadaku, kemudian pikulah kuk yang kupasang. Nah, tetap ada yang namanya beban, tetap ada yang namanya kuk. Nah, itu faktanya ya. Jadi memang mengikut Tuhan itu bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya gitu. Tetapi kita dibebaskan dari hukum dosa. Kita dibebaskan dari tuntutan keagamaan yang ada yang seringkali memang tidak bisa kita penuhi. Ingat orang Farisi itu mereka sangat-sangat istilahnya sempurna di dalam peribadatan mereka. Wah, pokoknya liturginya harus sempurna, abis ini siapa-siapa, jalannya pun ada diatur, mungkin begini langkah, nanti deket, nanti lakukan apa dulu. Itu kalau salah urutannya, wah itu dosa tuh. Wah, zaman dulu kan repot ya. Wah, nggak bisa nih. Pakaian mungkin kusut sedikit gitu.
persembahan dombanya mungkin matanya miring sedikit, nggak boleh, harus sempurna. Karena memang semuanya tuntutan keagamaan itu harus sempurna dan susah diikuti. Itu jadi beban yang luar biasa buat umat Tuhan. Nah, luar biasa. Tetapi dalam Tuhan bukan berarti kita tidak memikul kuk, bukan berarti kita tidak memiliki peraturan, bukan berarti kita tidak memikul beban. Karena Yesus sendiri katakan bahwa pikulah kuk yang kupasang. Tetapi Yesus katakan luar biasa, for my yoke is easy and my burden is light. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pilihannya itu bukan apakah saya memikul atau tidak kuk yang daripada Tuhan. Tetapi pilihannya apakah saya mau memikul kuk yang daripada Tuhan atau memikul kuk yang daripada dunia ini. Gitu. Saudara bisa dilihat ya. It's not choosing not to carry the yoke of God means choosing to carry the yoke of the world. Saya jelaskan sekali lagi. Pilihannya itu bukan apakah kita mau memikul kuk atau tidak. Karena kita harus memikul kuk. Kalau engkau tidak memikul kuk yang daripada Tuhan, iblis akan menaruh kuk di dalam kehidupanmu. Karena kita terikat sebenarnya. Di luar Tuhan, di dunia ini hanya ada dua kerajaan. Maksudnya dalam spiritual ya, ada kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kita nggak bisa tuh di tengah-tengah di antara dua perahu. Begitu. Apakah kita masuk ke yang satu atau kita masuk ke yang satunya lagi? Berarti kalau kita memilih untuk tidak memikul kuk yang daripada Tuhan, itu berarti kita sedang memilih untuk memikul kuk yang daripada dunia ini. Saudara bisa dapatkan ya. Berarti kalau kita nggak mau pikul kuk daripada Tuhan, sebenarnya dengan kata lain, kita menyediakan diri kita untuk memikul kuk yang daripada yang iblis sediakan buat kita. Tuntutan-tuntutan yang memberatkan setiap kehidupan kita, memberatkan jiwa kita. So, kuk yang dari Farisi itu seperti apa sih? Seperti apa kuk yang ditaruh oleh orang Farisi? Kita lihat ya. Dalam kitab Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Dibilang begini. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulder, but they themselves are not willing to move them with their fingers. Jadi mereka, orang Farisi itu menaruh beban di pundak orang-orang, diberikan kepada mereka. Mereka menuntut setiap umat Tuhan untuk lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tetapi mereka sendiri nggak mau melakukannya. Mereka tidak mau menolong atau mengangkat, di sini dikatakan tidak mau untuk menggerakkan bahkan jari mereka. Nah, saudara yang luar biasa, kita lihat Jesus didn't just lift up a finger, but He lift up the heaviest burden from our life. He lifted up the cross for us. Yesus kalau dibilang dibandingkan dengan orang Farisi, kalau orang Farisi, wah penuh dengan tuntutan, tapi mereka sendiri nggak mau membantu, tidak punya kasih, tidak mau menolong. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan buat kita. Dia bahkan memikul kayu salib buat kita. Beban yang paling berat, yang paling luar biasa. So if the yoke of the Pharisees is heavy, remember what Jesus promised us. That my yoke is easy and my burden is light. Kalau kuk yang dari Farisi kan berat, bikin capek. Kita ingat janji Tuhan bahwa kuk yang kupasang itu mudah dan bebanku pun ringan. Yesus katakan seperti itu. Nah kembali, you might ask this, how is it possible that the yoke is easy and the burden is light? Gimana mungkin ya? Kan burden tetap burden ya. Yang namanya beban ya tetap beban gitu. Itu memberatkan diri kita. Kenapa sih kok bisa dibilang bahwa itu beban yang Tuhan taruh dalam pundak kita itu kayaknya ringan. Nah kita perlu lihat siapa Yesus kita. Resting our souls in Jesus doesn't change the fact that life is hard. Jesus did not promise us a problem-free or a trouble-free life. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-33, dikatakan begini. I have told you these things so that in me you may have peace. But in this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Yesus katakan, selama kamu masih ada di dunia ini, kamu akan mengalami yang namanya masalah. Siapapun, tidak terkecuali, I am not exempt from
this. Not any pastors, not anyone in this world. As long as they are still walking on the face of the earth, we will face what we call problem, trouble, challenges, sorrow, maybe diseases, illness. Selama kita masih di dunia ini akan ada yang namanya masalah-masalah. So it doesn't mean that hard work, for example parenting classes, bagaimana kita memuridkan atau mendidik anak-anak kita sebagai orang tua, atau ministry labors, konflik dengan sesama, dengan hubungan gitu ya, relational conflict, atau penyakit, illness, or countless other struggle will no longer burden us. Bukan berarti di dalam Tuhan, bukan berarti semuanya jadi hilang gitu. Bahwa mengikut Tuhan bukan berarti semuanya jadi kita dibebaskan dari semuanya itu. Garansi bahwa kita tidak akan mengalami masalah kalau ikut Tuhan. Tidak. Semuanya masih bisa terjadi. Semuanya akan ada, it will be there. But rest assured that you can have rest in work. Bahwa di dalam setiap masa kehidupanmu, di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau bisa tetap menikmati kelegaan di dalam jiwamu. Karena itu yang Tuhan sediakan buat kita. Remember, rest in work and not rest from work. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya, jadi idle, diem gitu. Biar nggak capek ya diem aja, ya enggak. Kerja, tetap berusaha, tetap melakukan yang terbaik, mengusahakan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi di dalam pekerjaan kita, di dalam kesibukan kita, kita tetap bisa mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. So God provide rest in any situation that we are facing in our life today. So again, Jesus said, take my yoke and learn from me. Now, I'll go back to the point. If this is the question, how is it possible that the yoke is easy and the burden is light? While we are still experiencing problem in our life, but how come that God's yoke and burden is light? And it's easy. So, gimana ya, kok Tuhan bisa bilang seperti itu gitu? Nah, kita mesti lihat kembali siapa Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus katakan, Yesus kan bilang gini, take my yoke and learn from me. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku ya. Ini ada sebuah kaitan nih. Berarti bahwa Tuhan ini mau kita belajar dari Dia. Gitu. Tuhan mau kita mengikuti apa yang Dia katakan. Karena itulah kuk yang dipasang yang sebenarnya jauh lebih ringan buat setiap kita. Yaitu hukum Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang sekarang menjadi guidance dalam hidup kita. Kalau sebelumnya kuk yang berat, yang memberatkan kita. Tetapi ini digantikan oleh kuk yang bisa mengarahkan hidup kita, yang bisa membawa kita untuk mencapai tempat yang dituju, masa depan yang daripada Tuhan, dan itu adalah firman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita memikul kuk yang daripada Tuhan, berarti kita pindah nih, dari hukum tekanan kerajaan iblis, hukum dosa, kepada hukum daripada kerajaan Allah. Hukum kasih karunia, hukum kasih yang daripada Tuhan. So from the law of Pharisees, from the law of sin, from the kingdom of the devil, we move to the kingdom of God, to the law of God, to the love of God, to the grace of God, and the law of Christ. It means that right now we carry God's mission, which is not to satisfy our flesh, but to satisfy our spirit. And not to fulfill our own agenda, but to fulfill God's agenda in our life. So that's the yoke that we are carrying right now as a Christians, as believers. Jadi waktu kita dibilang memikul kuk yang daripada Tuhan, itu berarti kita sekarang kita membawa misi Tuhan. Gitu. Bukan tujuannya dunia ini, tapi ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya agenda kita sendiri, tetapi ada agenda Tuhan dalam hidup kita. Semuanya diperlengkapi, ada misi Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk tujuan, rencana yang daripada Tuhan. Nah kemudian firman Tuhan katakan,
For I am gentle. For I am gentle and humble in heart. Wah, ini adalah karakter Tuhan kita nih. These are Christ's personal character. He's not harsh, he's not oppressive, he's not overbearing like the Pharisees. But he is mild, he is meek, he is gentle, and he's humble, he's low in heart, he is gentle in his government. Dia tidak menuntut kita, tapi Tuhan itu lembut, dia baik, begitu ya. Dia panjang sabar, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kasih untuk setiap kita. Nah, itu adalah Tuhan kita. So that's the promise that gives us the assurance to find rest for our souls. Disitulah waktu kita tahu bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita ini adalah panjang sabar, kasih setianya tidak berkesudahan buat kita. Kita bisa punya sebuah keteguhan, keyakinan bahwa oh iya, ketika saya datang kepada Tuhan, saya datang kepada Tuhan yang baik nih. Saya datang kepada Tuhan yang mengasihi saya. Gitu. Tidak ada istilahnya kalau sebelumnya tuntutan-tuntutan keagamaan atau hukum iblis yang mencoba membawa kita jatuh. Saudara tahu bahwa hukum iblis itu selalu membawa untuk kita jatuh. Tapi Tuhan selalu berusaha untuk mengangkat kita, memberkati kita. Now, saya mau ajak kita lihat lagi. Mari kita boleh ingat kembali. Oh, ini di exchange tadi ya, apa yang terjadi. Let me forward this. Okay, and then we pass this. Saya mau ajak kita untuk kita boleh mengingat kembali apa yang Firaun lakukan kepada bangsa Israel di dalam cerita di kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Exodus ya. Di dalam kitab Exodus, saya buka bahasa Indonesianya nih ya, sebentar. Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang ke-9. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu bertanya kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. So, let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness." It means that I want my people to have rest in me, to enjoy a relationship with me. Okay. Kemudian ayat yang 9 verse 9, Firaun katakan seperti ini, this is the words from Pharaoh. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat karena pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Okay. So make the work harder for the people so that they keep working and pay no attention to lie. Wah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus atau Tuhan itu Tuhan mengundang umatnya untuk mereka boleh mendapatkan istirahat. Gitu. Untuk mereka bisa keluar dari penjajahan, dari kerja berat, menikmati hubungan dengan Tuhan, menikmati istirahat di dalam pekerjaan mereka. Bukan berarti bahwa ketika mereka keluar dari penjajahan Mesir, kemudian mereka hidup santai, enak-enak gitu ya. Ya udah santai, tidak bekerja, tidak. Tetapi mereka tetap bekerja, mereka tetap melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk memaksimalkan apa yang ada di bumi ini. Tetapi dalam mereka bekerja, mereka tetap bisa mengalami kelegaan. Mereka bisa tetap mengalami ketenangan. Dan itu yang Tuhan mau buat kita sebenarnya. Di dalam pekerjaan kita, so we rest in work, not rest from work. Well ya, tadi saya khotbah di Boston. Setelah khotbah ada satu anak yang datangi saya, dia katakan begini, well pastor, ini maksudnya gimana ya katanya. Saya nih masih muda anaknya, saya lumayan sibuk katanya. Saya mengelola ini, saya mengelola itu gitu ya. Ada apa ya istilahnya NGO ya, non-government organization. Yang nirlaba gitu, tidak mendapatkan untung tapi dia berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dan kemudian dia berhubungan dengan pemerintah Indonesia, dengan menteri, wah itu kan berarti udah serius ya. Dan ada tanggung jawab yang lain yang dia miliki. Kemudian dia juga
dia istilahnya anak-anak sekarang dia bikin konten juga untuk dimasukin online dan seterusnya. Saya bisa bayangkan juga, wah lumayan juga ya, banyak juga kegiatannya. Terus gimana? Ini saya jenuh nih, kayaknya saya capek. Apakah saya salah gitu ya? Apakah saya harus berhenti dulu, seperti berhenti dari apa yang saya lakukan? Mungkin sebagian gitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan mau tuh bukan kita berhenti melakukan apa yang kita lakukan pada saat ini. Not rest from work, but rest in work. Kita tetap bekerja, ya, karena kita memaksimalkan setiap talenta, setiap berkat, setiap gifts yang Tuhan berikan kepada kita di tempat kita bekerja, di mana kita berada untuk memberkati banyak orang. Kalau engkau memiliki kapasitas, engkau berdoa lebih lagi Bahkan ini yang menjadi doa saya buat Tuhan, setiap tahun saya berdoa, tahun baru, Tuhan give me a wider shoulder, give me more responsibility. I want another a wider shoulder, not an easier burden. Bukan tanggung jawab yang semakin berkurang, tetapi berikan aku kemampuan Tuhan untuk menangani, untuk mengelola, untuk memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Karena saya mau terus naik, kita punya ekspektasi untuk bisa Tuhan pakai lebih lagi ya. Dan memang untuk lebih lagi itu berarti tanggung jawab yang lebih, effort yang lebih, mungkin tenaga yang lebih, mungkin uang yang lebih, waktu yang lebih dan sebagainya. Nah jadi Tuhan itu mau kita tetap di dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam tanggung jawab yang kita miliki, yang kita emban, tetap kita bisa menjalani semuanya dengan kelegaan. Gitu. Dengan hati yang tenang gitu. Kita nggak stres, kita nggak depresi, kita tidak istilahnya yang sampai akhirnya kita wear off atau burn out. Wah udah deh kayaknya saya stres sekali. Well, sampai satu titik mungkin ada banyak orang yang karena terlalu lelah di dalam jiwa mereka, mereka tidak kuat, mereka tidak tahan, mereka mengakhiri kehidupan mereka. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau dan kita bisa bersama dengan Tuhan di dalam setiap tanggung jawab yang kita miliki, kita tetap memiliki ketenangan di dalam jiwa kita. So, Jesus invites us to come to Him and take His yoke and learn from Him. Because God wants us to have that rest and to enjoy the rest, to experience that rest for our souls. But you know what? You know what? That the devil on the opposite doesn't want us to have rest. The devil doesn't want us to have peace, to have joy in our soul, in our spirit. That's why what the devil did, he twisted the truth. Dia putar balikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau kita mengalami istirahat. Nah, saudara perhatikan ini ya. Saudara perhatikan, ini satu yang mungkin minggu lalu saya sampaikan dan saya mau bahas sedikit lagi. Iblis tidak mau kita mengalami istirahat. Okay. Iblis memutarbalikkan. Saudara lihat, apa yang dikatakan oleh Firaun, dia katakan, so they will pay no attention to lies. Ini lies ini refer to which words, which sentence. So what Pharaoh said, that make the work harder for the people so that they keep working and pay no attention to lies. What sentence that when he said that he said it's a lie? It is on the first one, the invitation from God, that God wants His people to have rest. Jadi iblis memutarbalikan bahwa istirahat yang daripada Tuhan itu adalah sebuah kebohongan. Oh nggak ada itu yang namanya istirahat. Nggak ada itu hubungan-hubungan dengan Tuhan. So mereka akhirnya tidak memberikan perhatian mereka tidak fokus kepada apa yang menjadi kebenaran daripada firman Tuhan. Diputarbalikan. So Pharaoh made a false statement. God's word through Moses and Aaron is a lie according to Pharaoh. Okay, verse 9 and verse 1. So resting again is a lie. Buat Farao, istirahat itu nggak benar loh. Apa yang Musa katakan, apa yang Harun katakan, itu nggak benar, itu kebohongan. Nggak ada tuh istirahat. Yang ada kamu kerja lagi, ditambahin bebannya, ditambahin lagi.
Dan bahkan saking takutnya, Firaun masih dia takut, dia takut orang Israel istilahnya mendengarkan berita ini, dan mungkin mereka akan percaya, dan kemudian Firaun bilang, tambahin kerjanya, make the work harder for the people. For what? So they keep working. Jadi mereka tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan Musa dan Harun pada waktu itu. Dan mereka kalaupun dengar, mereka ditanamkan, diinjeksi kepada pikiran mereka bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Sehingga mereka ya udah deh, akhirnya terpaksa ya kerja lagi. One important truth that I wanna say to you again, that what God wants from our life, it is not just productivity. We can see that the people under Pharaoh, they were so productive. They made bricks and more bricks and more bricks. They built something, maybe Sphinx or pyramid. There is an end result and it's visible. Apa yang mereka lakukan itu kelihatan tuh hasilnya. Terjadi sesuatu. Produktif, kalau dibilang produktif. Tapi kehidupan yang bukan hanya menghasilkan sesuatu yang bertahan atau bisa kita nikmati hanya ketika kita ada di muka bumi ini, tetapi Tuhan mau lewat kehidupan kita memberikan dampak yang kekal. Bahkan sampai ketika kita sudah Tuhan panggil sekalipun. Apa itu? Yaitu membawa jiwa-jiwa kepada orang, memberikan kasih, memberikan teladan yang baik, yang bisa last from generation to generation. Kalau harta, ya mungkin bisa habis ya. Maka dari itu, saudara yang kasih Tuhan, perlu kita sadari bahwa iblis itu seringkali menjebak kita. Menjebak kita kayaknya, kita perlu kerja lebih lagi nih. We need to make more bricks. We need to make more money. More bricks, more money, more bricks, more money. And then we are trapped into that life cycles, chasing something that's actually not eternal. Yes, we need money. Yes, we need to work because God wants to use us through our work. That's why God put us where we are right now. And then God will supply everything that we need to accomplish His vision. Believe in God. Yes, we believe that God will provide us. God will bless us with everything that we need. But that should not be the thing that we chase mainly in our life. Jadi apa yang kita kejar nih di dalam kehidupan kita? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendapatkan istirahat ketika kita datang kepada Tuhan dan memikul kuk yang daripada Tuhan. Oke. Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan datang kepada Tuhan? Kan Yesus katakan, come to me and then take my yoke and you will find rest for your souls. What does it mean, coming to Jesus? Coming to God. It means that number one, we can get connected with God, coming to God through our devotion. It's by praying and reading and meditating of the words of God. It might be simple, but I won't get bored to remind you, to encourage you, to continue to build your relationship with God. Because God is alive. He is there. He listens to our prayers. He is there. And then His word is yes and amen. Heaven and earth will fade away, but His word stays forever. Firman Tuhan itu ya dan amin ya. Berdoa, baca firman, itu yang harus kita kejar dalam hidup kita. Saya ini gak akan bosan dan kita akan mendengar terus, karena bahkan saya pribadi, saya perlu terus diingatkan untuk kembali kepada baca firman, berdoa, merenungkan firman. Karena itulah sumber daripada istirahat kita. Waktu kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan, spend time alone with God, kita menghabiskan waktu, kita merenungkan firman, kita berdoa, sebenarnya di sanalah jiwamu itu sedang diberikan kelegaan, sedang disegarkan kembali, dikuatkan kembali. Okay, so get connected with God through our devotion, praying, reading, and meditating of the words of God, building our relationship, and that is personal relationship with God. And then the second one, we connect with God through the body of Christ, through His church,
through the gathering of believers. By praying together, worshiping God together, by gathering with believers, like what we do right now. And all of you who are watching online. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang seringkali jadi masalah nih. Kadang-kadang orang suka bilang bahwa oh ya buat saya cukup deh, saya baca firman, terus merenungkan firman, udah gitu berdoa. Kan udah banyak sekarang online. Ya tinggal pilih ya. Tinggal pilih pembicara yang mana, tinggal pilih mau dari gereja mana. Tapi saudara, institusi yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, yang pertama itu adalah gereja, yang kedua adalah pernikahan. Itu sacred di hadapan Tuhan. Nah Tuhan, waktu kita, atau gini, kita tidak bisa bilang bahwa saya terhubung dengan Tuhan, tapi saya tidak mau terhubung dengan gereja Tuhan. Karena itu adalah bentuk pernyataan Tuhan di muka bumi ini. Karena di dalam gereja kita melayani, kita dilayani, kita memberkati dan kita diberkati. Itu adalah tempat di mana kita saling terhubung satu sama lain. Wah, engkau akan melihat bahwa begitu luar biasa ketika engkau terhubung dengan umat Tuhan atau berada di dalam tubuh Kristus. Maka dari itu Yohanes 15 kan katakan abide in me, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firmanku di dalam kamu. Nah, saya ada satu ayat yang saya mau, beberapa ayat terakhir yang saya mau sampaikan. Dikatakan begini. Oke, sebelumnya. Oke, sedikit aja. Jadi saudara lihat begini. Ini kebenaran. This is the truth. We get connected with God through our devotion and through the body of Christ. Then when we come to God through these two things, our souls will find rest. But when you get disconnected with God, you get disconnected with the body of Christ, then you are actually missing the rest that God provides for our souls. Kalau kita datang pada Tuhan, lagi berdoa, baca firman, merenungkan firman, sama kita datang ke gereja, ini sekarang kita lagi disegarkan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita disegarkan, kita dikuatkan. Lewat firman Tuhan kita dikuatkan. Tapi sadari bahwa ketika kita tidak baca firman, waktu kita tidak berdoa, waktu kita tidak merenungkan firman, ketika kita tidak datang ke gereja, kita tidak datang kepada persekutuan, carousel, kita sebenarnya sedang terlewati dari berkat yang Tuhan sediakan. Kita sedang terlewati dari istirahat, kelegaan, kekuatan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang Tuhan siapkan untuk diberikan kepada kita. Wah saudara, saya berdoa begini. Saya berdoa nih, saya sampaikan ini bukan supaya minggu depan ini lebih penuh nih. Atau saudara bisa balik lagi ke tempat ini. Oh pasti bilang, oh jadi gak enak jadi harus ke gereja. Enggak. Yang saya doakan, aduh Tuhan saya tidak mau nih. Umat Tuhan tidak menerima apa yang seharusnya mereka terima. Karena ketika engkau datang beribadah, ada kuasa di dalam ibadah. Ada amin. Ada kuasa di dalam persekutuan. So, ini firman Tuhan katakan begini, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Hebrews chapter 10 verse 25. Dibilang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So this is not the time to pull away and neglect meeting together as some have formed the habit of doing. Saya renungkan nih, maksudnya apa ya? Jadi ternyata selain iblis menipu kita bahwa oh ya it's okay, nggak datang ke gereja it's okay, nggak baca firman, it's okay, nggak merenungkan firman, nggak berdoa it's okay. Enggak, ke gereja is okay. Ternyata waktu kita lakukan itu, kita tidak datang ke sana, sebenarnya kita sedang melewati kesempatan di mana Tuhan mau memberkati kita. Saudara bisa dapatkan itu. Nah, ini begitu penting, saya nggak mau saudara di tempat ini gereja Tuhan miss atau terlewati berkat yang daripada Tuhan. So 2 ayat terakhir sebelum kita lihat 1 Timotius 6 ayat 6. Dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Kemudian Matius 6 ayat 33, next slide please.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara lihat, ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kemudian carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1 Timotius ini menerangkan kepada kita bahwa ibadah itu menguntungkan loh. Ibadah itu memberikan sebuah keuntungan yang luar biasa, memberikan keuntungan yang besar. Wow. Mari kita renungkan, ini lebih untung mana ya, diam di rumah, nonton TV, atau ke ibadah? Firman Tuhan katakan, ibadah ini memberikan keuntungan yang besar. Kalau engkau tidak datang, engkau sedang melewati keuntungan yang bisa didapatkan. Wah, siapa di sini yang nggak mau untung? Walau sayang sekali, seringkali kita yang melewati keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dan kemudian, next, Matius 6, itu berkata tentang prioritas. Matius 6:33, seek first the kingdom of God and its righteousness. Then, all these things will be added to you. So it talks about priority. We need to put God as the number one priority in our life. Seek first, and then all these things, everything that you need will be added to you. Don't put it in the other way around. You should not seek things first and then God later. But seek first the kingdom of God, and then everything will be added to you. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, again, ini bukan saya gimana ya? Saya memang berdoa supaya Tuhan, saya rindu buat setiap umat Tuhan, gereja Tuhan, mereka menerima berkat yang Tuhan siapkan buat mereka. Jangan sampai karena mungkin kita dibutakan atau ditipu oleh iblis ya, kebenaran diputarbalikan sehingga kita tidak menerima berkat Tuhan. Padahal Tuhan sediakan buat kita. Karena kita melihat bahwa ternyata lebih berharga untuk make more bricks rather than going to meet with God, for example. Itu adalah tipuan yang daripada iblis. So, Jesus says to us, come to me. And I will close with this. Jesus says to us, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And as the result, you will find rest for your souls. So this is again the invitation. This is the invitation filled with compassion. This is an invitation from Jesus that is open for all of us. But it is an invitation that must be accepted. Many do not. So will you. Ini undangan Tuhan nih buat setiap kita. Undangan yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita begitu luar biasa. Hai anakku, ayo datang kepadaku. Aku akan memberikan istirahat untukmu. Kelegaan bagi jiwaku. Tapi undangan ini nih harus kita sambut. Harus kita datangi. Kita harus datang kepada Tuhan, lepaskan beban kita, tinggalkan kehidupan lama kita, dan kita pikul kuk yang daripada Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan kelegaan bagi jiwa kita. Kita harus terima itu untuk mendapatkan kelegaan. Banyak orang, mereka tidak mau menyambut undangan daripada Tuhan. Tidak mau datang atau tidak mau memikul kuk yang daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau menyambut undangan daripada Tuhan? Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan sore hari ini Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap kami. Boleh menerangkan firman Tuhan lebih lagi. Boleh membukakan firman Tuhan lebih lagi buat setiap kami Tuhan. Lord, I pray this afternoon, oh God, that your Holy Spirit will enlighten our heart, open our eyes, open our spiritual eyes so we may see the truth of the words of God. And I pray that your people, God, that this church, in everything that they are facing right now,
they will find rest for their souls in you, oh God. Lord, we thank you that we have such a good God, the God that's so compassionate with us. Your love is never ending. Your love is forever, oh God. Your mercy lasts forever for us. Thank you that you died on the cross to save us. And thank you for the invitation. While we are here on earth, you open your arms. You open your kingdom. You open your house for us, oh God, so we can come to you. The God of the universe, creator of heaven and earth, you open yourself and you invite us to come to you, oh God. We are so thankful. We are so thankful that we have such a good God, a meek God, a low and gentle God. We thank you, God. We thank you that you are so kind for us. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, buat Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu baik buat setiap kami Tuhan, bahwa Tuhan yang luar biasa itu memberikan undangan dengan penuh kasih sayang untuk kami datang kepada Tuhan untuk beristirahat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menikmati istirahat bagi jiwa kami. Tuhan berdoa, hamba-Mu berdoa, biar setiap gereja Tuhan boleh sungguh mendapatkan istirahat, kelegaan, kekuatan di dalam hidup mereka, di tengah-tengah setiap tanggung jawab yang mereka miliki dalam kehidupan mereka pada saat-saat seperti ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa, mereka boleh terus maksimal dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kasih karunia yang daripada Tuhan, dengan kesegaran yang daripada Tuhan. Mereka boleh bukan hanya survive, tapi mereka boleh thrive, mereka boleh naik lebih lagi, mereka boleh punya pengharapan lebih lagi, mereka boleh Tuhan pakai lebih lagi. Karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan firman Tuhan pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya.